dari Marpaung NPM 1408101402. Saya di kelompok 5 ini bertindak sebagai pembuat presentasi PowerPoint. Terima kasih. Gung. Ya, perkenalkan nama saya Bung Kurniawan, NPM 56. Saya di sini bertugas sebagai pembuat program dari makalah ini sendiri. Oke. Terima kasih. Dimas. Nama saya Dimas Esbianto, NPM 44. Saya di sini sebagai pembuat makalah. Bohong. Nap. Saya Nabila Cahyani, NPM 12. Di sini saya sebagai pembuat video. Zal. Nama saya Faizal Imam, NPM Ini yang pegang agak jauh 06. nih. Saya di sini sebagai pemakalah dan pembuat program. Agak jauh, agak jauh. Wah, last one. Dan terakhir saya Gustara Saprodi, NPM 22 sebagai pembuat video dan makalah. Tulis kanal ya. Ya, sekarang selamat menikmati video persembahan dari kami. Dan inilah orang-orangnya. Orang-orangnya. Masuk sini. Ini. Dan ini dia presentasi dari kami. Pada pakai kamera doang. Ya, baik. Pertama sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan materi yang sudah kita bahas tadi ke dalam aplikasi Skylab. Kita udah buka aplikasinya nih. Sekarang kita buka fungsi-fungsinya. Nah, ini fungsi-fungsi yang akan kita pergunakan. Ada 5 ya. Pertama kita buka dari fungsi f.key-nya dulu nih. Oh, digedein. Oke. Digedein. Nah, ini adalah contoh nilai yang akan kita gunakan. Di sini ada 4x kurang x pangkat 3 kali x pangkat 2. Nah, setelah kita punya nilai fungsi ini, kita buka fungsi dari titik tengah. Nah, pertama kita mempunyai 3 inputan. Untuk input pertama, kita ada nilai A, selanjutnya nilai B, dan nilai N. Dan nilai ini untuk jumlah segmen yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan mengeksekut execute fungsi yang sebelumnya, fungsi f.ci tadi. Selanjutnya kita mendeklarasikan dulu nilai-nilai ini seperti nilai H. Nilai H ini untuk nilai panjang, di mana rumusnya untuk B dikurang A per N, atau dibagi N. Selanjutnya juga ada X untuk A dan sigma untuk 0. Selanjutnya ada fungsi for, di sini adalah untuk pengulangan. Yang di pengulangan ini diperuntukkan untuk memanggil nilai sigma, di mana sigma sebelumnya ditambah fungsi dari XR. Nah, di dalam pengulangan ini kita mencetak pertama nilai I bagi 2, I per 2, selanjutnya nilai XR dan nilai fungsi dari XR itu sendiri. Setelah itu pengulangannya selesai. Selanjutnya ada dideklarasikan di mana hasil untuk sigma, dan terakhir kita mencetak hasil perhitungan dari titik tengah, di mana setelah diproses hasil perhitungan dari hasil titik tengahnya akan tercetak. Oke, daripada berlama-lama dan nggak makin bingung, langsung aja kita ini mainkan ya. Nah, langsung saja. Nah, tadi belum ke execute. Oke. Udah langsung. Oh, panjang ya. Oke, setelah kita execute, kita langsung panggil ya titik tengah. Gini caranya nih, buat teman-teman yang belum tahu. Oke. Pertama kita masukkan A, kita misalnya 7 bukan 6 bukan 0 deh. Oke. Selanjutnya B. 10. Enggak deh. 2 deh. Oke, 2 untuk nilai segmen berapa nih? 3? Enggak, 4. 8. 2. Oke, 2 ya. Nah, muncullah yang dicetak. Pertama di sini ada nilai I, untuk nilai I per 2, selanjutnya ini untuk nilai XR, dan ini untuk nilai hasil fungsi dari XR itu. Lalu di sini ada hasil perhitungan di tengahnya, di mana hasilnya adalah 2.4075477. Ya, itu adalah itu dia. Seperti itu. Ya, kita lanjut sekarang ke fungsi Simpson, ke metode Simpson. Yang pertama yang harus kita buat itu di sini fungsi untuk metode Simpson-nya. Untuk sausnya sendiri. Di sini kita masih pakai fungsi yang sama kayak yang tadi, 4x min x pangkat 3 dikali dengan x pangkat 2. Kemudian setelah itu kita buat fungsi untuk Simpson 1/3-nya. Di sini kita ada 3 inputan. Yang pertama input
untuk masukkan nilai A. Nilai A di sini merupakan batas bawah. Dan masukkan nilai B ini untuk batas atas. Sedangkan N-nya itu jumlah segmen. Kemudian kita cetak untuk mengetahui derajat keakuratannya. Terus di sini kita execute fungsi Simpson yang telah kita buat tadi. Kemudian cetak judulnya di sini nih ada fungsi aturan 1/3 Simpson dengan silent. Nah, di sini kita cari nilai H-nya. H ini merupakan jarak antar segmen. Caranya dengan mengurangkan nilai B dengan nilai A yang tadi dibagi dengan jumlah segmen N tersebut. Terus, nilai S ini merupakan nilai untuk penyimpanan sementara dari fungsi-fungsi yang akan kita jalankan. Di sini kita deklarasikan nilai S ini sama dengan 0. Kemudian kita lakukan pengulangan untuk I sama dengan 3 sampai N dengan penambahan 2. Di sini rumusnya S sama dengan S sebelumnya ditambah dengan 2 dikali fungsi Simpson dari A plus I-1 dikali H. Kemudian pengulangan berikutnya ada I sama dengan 2 sampai N dengan penambahan 2. Dan di sini rumusnya S sama dengan S sebelumnya ditambah 4 dikali dengan fungsi Simpson dari A plus I-1 dikali H. Kemudian di sini S yang ini sama dengan S yang kita dapatkan tadi ditambah dengan fungsi Simpson A ditambah fungsi Simpson B. Kemudian hasilnya sama dengan S yang telah kita dapatkan dikali dengan H/3. Kita coba aja langsung di sini. Kita execute di konsolnya. Simpson 1/3. Masukkan nilai A untuk batas bawah. Batas bawahnya kita kasih 0. Nilai B-nya batas atas kita kasih 2. Dan jumlah segmen kita kasih 4. Ya, segini. Derajat keakuratannya adalah 4, sama dengan 4. Kemudian luas daerah antara 0 sampai 2 dengan metode 1/3 Simpson dengan segmen 4 adalah 20,926851. Ya, sekian dari saya untuk penjelasan metode Simpson 1/3. Ya, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai aturan Simpson 3/8. Langsung saja kita buka pada Skynote. Yang kita butuhkan antara lain adalah fungsi dari soal yang kita cari, yaitu fungsi 4 kali X dikurangi X pangkat 3 dikali E pangkat X pangkat 2. Nah, kita simpan sebagai f.sci. Lanjut ke fungsi Simpson 3/8.sci. Nah, di sini kita membutuhkan 3 inputan, antara lain A, B, dan N. A ini sebagai batas bawah, B ini sebagai batas atas, dan N adalah jumlah segmen yang kita cari. Kemudian kita eksekusi fungsi fci tadi untuk menggunakannya. Kemudian H ini digunakan sebagai jarak antara segmen. Kenapa dibagi N? Karena jarak tiap segmen sama. Kemudian kita deklarasikan S pertama dengan F dari A ditambah F dari B. Lakukan perulangan dari I sama dengan 1 sampai N-1. Kemudian kita gunakan X A ditambah I kali H. X ini akan bertambah setiap perulangan. Kemudian gunakan kondisi if untuk mencari nilai faktor yang akan menjadi pengkali ketika mencari nilai S. Kita kondisikan
apabila modulo I3 sama dengan 0, faktor yang kita gunakan adalah 2, sedangkan jika salah, faktor yang digunakan adalah 3. Lanjut, setiap perulangannya akan menghasilkan S, di mana S sebelumnya ditambah fak dikali F dari X. Setelah perulangan selesai, kemudian kita tampung hasil tersebut dengan variabel hasil sama dengan 3/8 dikali H dikali S. Langsung saja kita coba pada Skylab console. Nah, execute Simpson 3/8.sci. Kita panggil fungsi Simpson 3/8, kemudian masukkan A dengan 0, masukkan B dengan 2. Nah, untuk Simpson 3/8 ini, segmen yang dimasukkan harus merupakan kelipatan 3. Jadi kalau tidak 3, 6, atau 9. Kita masukkan 6. Nah, berikut hasil dari Simpson 3/8. Nah, dari fungsi aturan 3/8 Simpson dengan Skylab, luas daerah antara 0 sampai 2 dengan metode 3/8 Simpson adalah 22,82819. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.